Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang sedang sakit, kita doakan supaya diberikan kesehatan dan kesembuhan lagi agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam pembelajaran tematik muatan PPKN. Kali ini kita akan belajar tujuan untuk memahami wujud sikap bersatu dalam keberagaman dan juga memahami manfaat kerjasama. Yang pertama, kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Keberagaman itu merupakan bagian dari kehidupan kita ya kan, karena kita hidup di antara berbagai macam orang. Nah, bersatu dalam keberagaman itu berarti kita hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Setiap orang pasti punya pendapat beda-beda, sifatnya juga beda-beda, karakternya juga beda-beda. Nah, kita harus bisa saling menghargai perbedaan. Kita harus bisa hidup dengan rukun. Nah, kita juga harus menghargai dan menghormati perbedaan teman-teman kita. Salah satu wujud dari bersatu dalam keberagaman adalah sama. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Manusia itu makhluk sosial, jadi nggak bisa hidup sendiri. Jadi untuk mencapai tujuan, manusia itu perlu melakukan kerjasama biar bisa mencapai tujuannya. Kalau kita misalkan mau pergi ke suatu tempat gitu, tapi kita nggak bisa ngendarain kendaraan, kan kita butuh orang ya yang bisa ngendarain kendaraan. Nah, itu juga kerjasama, yang satu ngendarain, yang satu jadi penumpang, kan bekerja sama gitu. Kalau kalian mau ke sekolah juga sama kan, kalian tetap butuh orang buat nganterin ke sekolah. Nah, jadi kerjasama itu berarti manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk mencapai tujuannya, manusia perlu melakukan kerjasama. Balik lagi ya, itu ya, manusia adalah makhluk sosial. Nah, kerjasama juga biasanya dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan. Kalau sendiri namanya bukan kerjasama. Berdua baru bisa disebut kerjasama, berdua, bertiga, berbanyakan, dan seterusnya ya. Itu baru kerjasama. Kenapa manusia butuh kerjasama? Karena manusia adalah makhluk sosial. Ingat lagi, balik lagi ke sini, makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Ya, lanjut. Beberapa contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, bisa melakukan permainan kelompok, misalnya gobak sodor, balap pakiak, atau lompat bambu. Ini bambu alu ya kalau dalam bahasa Kalimantan kalau nggak salah ya. Nah, ini yang kedua, merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman, contohnya itu, dan melakukan kegiatan menanam pohon. Ada loh contoh lainnya. Nih, lihat. Di sini ada tuh kerjasamanya banyak. Nih, di dalam gambar yang sebelah kiri itu yang lagi ada di dalam kelas, lagi istirahat, bekerja sama dalam melakukan permainan, merupakan contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Ada yang baca buku, ada juga yang
bermain bersama. Nah, dalam melakukan permainan ini merupakan contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Lihat yang lompat tali di sini. Yang 2 orang megangin tali, yang satu loncat. Nah, ini disebut dengan kerjasama. Ini juga sama tuh. Yang sebelah kanan ada gambar lagi lompat bambu. Tadi udah disebutin ya, lompat bambu ini butuh banyak orang buat megangin bambunya. Jadi ada orang yang megangin bambu, ada orang yang loncat bambunya. Nah, itu yang disebut dengan kerjasama. Jadi ada tugasnya masing-masing. Bekerja sama supaya bisa bermain bersama. Begitu. Kerjasama contoh-contohnya dulu ya. Contoh kerjasama itu merawat tanaman sekolah bersama-sama. Sebelum pandemi kan kita sering ya merawat tanaman sekolah dengan cara berkebun. Biasanya suka ada tuh dalam cara berkebun di sekolah, merawat taman sekolah bersama-sama. Itu contoh kerjasama. Ada yang nanam, ada yang nyiram, ada yang metik, atau berkebun bersama anggota keluarganya. Nah, setelah masa pandemi ini kan banyak tuh yang bekerja bercocok tanam di rumah, ada yang memelihara tanaman-tanaman hias, atau yang berkebun tanaman-tanaman sayuran bersama keluarganya. Ada juga kan ada yang bagian nyiram tanaman tiap hari, ada juga yang bagian manen tanaman sayurannya. Itu juga kerjasama sama. Atau melakukan permainan kelompok nih kayak gini. Ini permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor ini dimainkan bersama-sama. Nah, ada yang jaga, ada yang di garis ini tuh, ada yang bermainnya. Jadi semua bekerja sama. Nah, yang terakhir lihat contoh lagi, bekerja bakti membersihkan lingkungan. Gimana caranya supaya bersih lingkungannya? Yaitu ya dengan cara kerja bakti bersama-sama. Kalau sendirian capek, ya kan? Kalau sendirian ini selingkungan ngebersihin saluran air, selokan atau sungai, terus ngebersihin jalan, kan capek kalau sendirian. Dengan bekerja sama, dengan kerja bakti bersama-sama membersihkan lingkungan, itu bisa lebih cepat selesainya. Ada yang bagian ngebersihin sungai atau selokan, ada yang nyapu-nyapu daun-daun kering, ada yang ngebuang-buangin ke tempat sampah. Kan jadi lebih cepat karena adanya kerjasama. Nah, itu tadi manfaatnya juga udah sempat disebutin ya. Manfaat dari kerjasama itu yaitu membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Jadi kita nggak berat. Kalau sendirian kan aduh capek, mana ngebersihin lingkungan, mana ngebersihin jalan dan lain sebagainya. Tapi kalau bekerja sama, kita bisa mengerjakannya lebih cepat selesai dan lebih ringan juga karena banyak teman. Yang kedua, bisa memperkuat persahabatan dan persaudaraan. Yang tadinya nggak terlalu dekat jadi bisa dekat, jadi bisa temenan, jadi lebih akrab, jadi bisa memperkuat persahabatan. Yang udah jadi sahabat juga malah makin erat persahabatannya. Dan yang terakhir, terjalin komunikasi yang baik dengan orang lain. Kan kalau bekerja sama semua kan harus diskusi sama temennya, sama orang lain. Jadi itu akan terjalin komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, hari ini kita sudah membahas contoh-contoh kerjasama dan
manfaat kerjasama itu seperti apa. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahaminya ya. Insya Allah bisa kok, karena kerjasama ini bisa kalian lakukan sehari-hari, walaupun kadang-kadang kalian tidak sadar kalau kalian sedang melakukan kerjasama. Nah, kerjasama ini merupakan wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Jadi secara tidak langsung kalian juga sudah mempraktekkan sikap bersatu dalam keberagaman, minimal di dalam rumah dulu ya, seperti ya membereskan rumah bersama-sama, itu juga kerjasama. Kalau kalian bisa ikut membantu orang tua membereskan pekerjaan rumah, berarti kalian sudah ikut bekerja sama dengan orang tua, dan itu hebat. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau sudah, alhamdulillah sekali, kalian bisa mengerjakan latihan di halaman 100 di buku pena 3A ya, halaman 100, latihan soal muatan PPKN dari nomor 1 sampai nomor 5. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan menyimak videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya.